Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini kita masih hidup, diberikan kesehatan, kesegaran jasmani dan juga kesegaran berpikir, kesegaran untuk Tuhannya kita, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan bahagia ya, istiqamah berjamaah baca Quran, dan tentu saja di awal tahun yang sudah di sambut tadi malam dengan berbagai tipe kelakuan ya, ada yang begini ada yang begitu, tapi menyebutnya nungan merecon bidahnya udah ribut itu bidah teh salat gitu punya aneh punya. Baik Bapak Ibu, nggak usah dipikirin, yang jelas pagi hari ini kita masih hidup, alhamdulillahirabbil alamin. Dan karena masih hidup, maka kita juga ingin sesuai dengan yang memberi hidup kepada diri kita, yaitu ingin hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia, yaitu kita ini ditugaskannya itu hanya satu ya, yaitu tugas kita itu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain tugas kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan menungso ya, kata Allah, melainkan adalah untuk beribadah. Kepada siapa beribadahnya? Kepadaku, kata Allah. Jadi kalau beribadahnya kepada yang lain itu disebutnya kufur, dan itu termasuk dosa besar, Bapak Ibu ya. Insya Allah. Kemarin kita sudah baca surat tentang hal tersebut ya, surat Az-Zariyat ya. Kemudian pagi hari ini kita akan lanjutkan kebahagiaan kita dengan membaca surat yang ke-52 ya, yaitu surat At-Tur ya, At-Tur panjang Bu ya, At-Tur ya, artinya tentang gunung Tursina ya, gunung Tursina. Siapa yang pernah ke sana? Acungkan tangan ya, saya nggak mau ngacung karena belum ke sana ya. Dan di Bukit Tursina ini yang terkenal dengan turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat, apakah Firaun itu sudah tenggelam atau belum? Hmm? Hmm. Ketika wahyu diturunkan berupa kitab Taurat kepada Nabi Musa, apakah Firaun itu sudah ditenggelamkan atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum, nggak apa-apa. Yang namanya juga boleh, sah-sah saja. Ya kalau nggak sudah ya belum, kalau ya belum ya sudah. Jadi ketika kitab Tauratnya diturunkan, itu Firaun yang galak itu sudah ditenggelamkan. Ya, waktu Nabi Musa mendapatkan tongkat, nah itu Firaunnya masih belum ditenggelamkan. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Firaun ini diajak dakwah oleh Nabi Musa, dan perintah dakwahnya, perintah mendakwahinya belum pakai kitab Taurat kepada Firaun itu. Diajaknya hanya satu, bertuhankan Allah dan jangan menyembah Allah gitu ya. Karena Firaun itu kelakuannya baik, Bapak, jangan lupa. Baik, bagus Pak, suka bagi-bagi sembako, BLT Firaun, oh dibagi Bu. Jangan lupa, Firaun ayeuna ya. Tapi dia mengaku diri sebagai Tuhan. Kalau ada yang mengaku kepada dia sebagai Tuhan, maka bager Bu Firaun. Sama Firaun pada sekarang juga kepada yang penganutnya, jongosnya, apanya lah tadi kemarin itu kroninya, ya, kepada yang mendukungnya, kepada para pembela-pembelanya, ya, itu bager. Tapi kepada orang yang mengkritiknya, lebih parah dari Firaun ya Bu, ya, mematikan karirnya lah, mematikan, bahkan ada yang memang mematikan dari kehidupannya, ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tur dalam keadaan belum mendapatkan apa-apa, waktu itu hanya diperintahkan berangkat dari rumahnya Nabi Syuaib bersama dua istrinya, Nabi Musa dan juga bawa anaknya dua, kemudian ke sana menuju ke Mesir. Dari mana? Dari mana? Dari Madian. Dari Madian melalui
Kanaan itu sekarang Palestina ya. Dari Madian, Madian itu sekarang namanya daerah Iran dan Irak situ ya di wetan. Nah, kemudian jalan kaki ke arah barat untuk menuju ke Mesir. Sebelumnya Nabi Musa dari Mesir ya dibesarkan oleh Firaun, kemudian dia disuruh melarikan diri oleh Firaun yang kemudian nanti akan ditenggelamkan itu. Kenapa? Karena Nabi Musa membela orang-orang Palestina, ya Bani Israel yang waktu itu dijadikan budaknya. Kemudian berangkatlah Nabi Musa ke sebelah timur, aprakan kalau bahasa Sunda nama Bu, kalau bahasa Jawanya apa Bu? Apruk-aprukan trennya Bu ya. Pokoknya mah lari selari-larinya tapi tidak membelah laut Bu, waktu itu. Nabi Musa masih pemuda, umur 20 tahun. Kemudian berangkat ke sebelah timur, disuruh membebaskan diri karena apa? Akan dibunuh oleh Firaun karena dia sudah membunuh orang dari jongosnya Firaun, kepala seksi, kepala manor, punya manor tukang ngamanoran di jalan, nah dibunuh oleh Nabi Musa dengan satu kali tonjokan. Nah, karena Nabi Musa itu berapa bandingannya kemarin Bu dengan manusia biasa? 10, ulah dikurangi Bu, ya ulah ada diskon lah ya punya. Nabi Musa itu bisa malahkan sekaligus 10. Kalau kanjeng Nabi Muhammad berapa Bu? 40. Jadi hebat mana kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Dua-dua nabi satu hebat, tapi kanjeng Nabi Muhammad dihebatkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Meskipun mampu mengalahkan 40 dalam sekaligus, tapi beliau tidak pernah dengan tangannya kemudian melakukan sesuatu yang menjadikan orang itu terbunuh kecuali dalam haknya. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya Nabi Musa sebelah timur, kemudian diambil mantu oleh Nabi Su'aib di negeri Madian. Nah, kemudian setelahnya dia punya anak dua dan punya istri dua, kemudian dia berangkat lagi disuruh berangkat ke Firaun. Umur berapa Bu berangkatnya ke Firaun lagi? Umur 40-an. Di mana umur 40-nya? Ketika di perjalanan dari Madian menuju ke Mesir, melewati kawasan yang namanya Kan'an. Di Kan'an ada gunung yang namanya Tur Sina atau Bukit Sinai. Nabi Musa melihat ada api di atas, kemudian naik, ditunggu, suruh nunggu tuh anak dan istrinya di bawah. Naik, dan ketika naik maka diberi mukjizat berupa tongkatnya bisa jadi ular. Tongkatnya dari mana Bu? Mawa sorangan gitu Bu. Jadi tongkat yang biasa dipakai untuk jadi itik. Itik Bu bahasa Sunda nama tongkat Ibu ya. Kemudian dan itik ieu Bu, itik ieu mah eta mangagayot itik ya Bu ya. Nah, kemudian jangan salah ya, Bu Adang lah menulisnya namun itak. Kan biasa gitu Bu ya. Aya nama orang-orang Bandung, orang-orang ieu arina rambut itak meser peyem gitu Bu ya. Tapi kalau kabesan, kabesan abdi nya arana aya nama Bu. Kan baik ke usum arane kabula balik. Nulis pakai nulis pakai nya. Hati-hati Bu ya. Salah beureum disebut perem ya. Disebut perem jadi perem gitu ya. Punten, lain punten, punten pakai yang aja Bu, ngaraya mikir nih di tahun anyar teh punya ulah anger wae, pada legu wae punya. Nah, Bu Edi tidak tahu punten dan punten. Kalau punten itu tanpa u, punya cicahem pakai u. Nah, jadi orang kan punten, nah nulis namanya meser peyem, nah, ulah bari perem gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi Nabi Musa kemudian mendapatkan wahyu berupa mukjizat, mampu mengubah tongkat menjadi ular, kemudian memasukkan tangannya ke ketiaknya, ya, ke keleknya, kemudian keluar menjadi neon. Nah, gitu harus cahaya, cahaya neon bukan nama tangannya itu jadi neon. Jadi jagoan neon itu Nabi Musa. Ya, ini disesatkan oleh orang-orang yang kafirin. Ya, kemudian berangkat ke Firaun di usia 40 itu, kemudian dia mendakwahi Firaun dan dibantu oleh kakaknya. Siapa namanya? Nabi Harun. Nabi Harun ikut nggak waktu Nabi Musa ke Madian? Tidak, tetap berada di Mesir. Kemudian berdakwah berapa lama dengan Firaun dakwahnya Bu? Nggak tahu Bu ya, benar mendingan nyebut nggak tahu lah daripada nyanyi onganan Bu. Pokoknya malila lah Bu. Hampir 40 tahunan juga gitu ya berdakwah kepada Firaun untuk meyakinkan Firaun agar tidak mengaku
Tuhan. Jadi tugasnya satu, supaya Firaun tidak mengaku Tuhan dan hanya menyembah Tuhan yang satu yang esa. Apakah Firaun pernah menyembah Tuhan yang esa? Pernah tidak mengaku Tuhan? Pernah. Ada dua Firaun. Yang pertama, Firaun yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia stroke disembuhkan Nabi Ibrahim. Kemudian pada saat itu aku mengakui kehebatan Tuhannya Ibrahim dan aku hadiahi Ibrahim karena kau telah menyembuhkan aku dengan seorang anakku yang namanya Siti Hajar. Jadi dibawa. Jadi Siti Hajar itu bukan pembantu, Bu. Beliau itu anak Firaun. Cuman bukan dari permaisuri. Ya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Firaun kemudian yang masuk menjadi tauhid atau memeluk agama tauhid dan tidak mengaku Tuhan adalah Firaun yang siapa, Bu? Di zaman Nabi Yusuf. Malah nyebutnya teh bukan lagi sebagai Amun-Ra atau bertuhankan Amun, tetapi bertuhankan Aten. Aten itu katanya nyebut Allah, itu katanya orang Mesir baheula teh nyebutna Aten. Jadi emang Aten di situ berarti memang Tuhan. Mang Atin berarti meren kita, Bu, da abdi kitu apal. Dan pedah itu jadi Tuhannya asalnya Amun, berhala, dan dia mengaku sebagai anak berhala itu, sebagai dewa, setengah dewa. Jadi bukan dewa bujana dan dewa 19, Bu ya. Nah, kemudian si Firaun ini yang anaknya yang dulu waktu Nabi Yusuf jadi budak, dia itu memberi hadiah kepada Yusuf karena senang melihatnya. Kemudian begitu dewasa, nah Firaun inilah yang kemudian mengakui ketuhanan Tuhannya Yusuf alaihissalam dan yang menikahkan Nabi Yusuf dengan Siti Julaiha. Jadi yang menikahkan Yusuf dengan Julaiha dan yang melamar itu adalah Firaun. Nah, gitu. Ibu sok dilamar ke Firaun, cara paling diutus ke orang lain. Ya, berikutnya adalah yang harus kita paham juga. Setelahnya itu kemudian Firaun memerintahkan Nabi Musa untuk dikejar dan tadinya akan dibunuh. Tapi Nabi Musa membawa seluruh Bani Israel yang oleh Nabi Yusuf dulu dibawa ke Mesir, kemudian oleh Nabi Musa dibawa balik. Waktu Nabi Yusuf datang, Bani Israel atau dulur-dulurna anak incukna Nabi Yakub itu hanya 57 orang. Ya, kemudian waktu dibawa oleh Nabi Musa sebanyak kurang lebih 800.000 orang. Banyak nggak, Bu? Banyak. Nah, Bani Israel ini terkenal banyak anaknya, Bu ya. Pinter nyariin anaknya. Jeung istri-istrina darek baroga anak. Mun teu daek tinu tambahan tinu pamajikan sejen. Sehingga Nabi Yakub itu boga anak nanti sabaraha, Bu? 12. Dari berapa istri, Bu? Ini bocoran, Bu, gampang ya, Bu ya. Siapa saja namanya? Lea, Rahel, Bilha, jeung Julfa. Jadi mun aya nu ayeuna ngaranna Neng Lea, nah Neng Liah, Neng Rahel eta teh pamajikan Nabi Yakub. Neng Julfa eta oge sarua pamajikan Nabi Yakub. Kemudian Neng Bilha eta oge pamajikan Nabi Yakub. Ya, gitu Bapak Ibu. Berikutnya nyebrang, dan ketika nyebrang Bani Israel ini dimanjakan oleh Allah. Karena sudah bisa nyebrang, selamat, setiap mau makan cukup berdoa Nabi Musa maka diturunkan makanan. Nah, ketika diperintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel menuju ke arah timur membebaskan tanah yang diperjanjikan namanya Kan'an alias Palestina, ya karena dulu ditinggalkan dan sekarang harus diambil kembali. Pada saat itulah Nabi Musa mendapatkan perintah untuk naik lagi ke bukit Tursina dan mendapatkan kitab Taurat. Ketika sampai ke bawah, hanya 40 hari Bani Israel itu linglung ya. Bukan 40 hari. Hanya 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, Bani Israel kembali menyembah patung. Nama patungnya Al-Baqarah, nama patung anak sapi betina yang dijadi emas. Ya, ada yang versi itu Al-Baqarah, ada yang memang ada anak sapi yang harus dijadikan sebagai kurban. Ya, jadi tapi intinya bahwa mereka itu kembali menyembah anak sapi patungnya yang terbuat dari emas. Dari mana punya emas? Nah ini Bapak Ibu, kalau ditanya sekarang juga semiskin-miskinnya orang Indonesia, kalau perempuan yang masih cager biasanya punya emasnya. Amin umay orang Jawa emasnya aya 30 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Mas Mas Edi, Mas Teguh kan gitu ya. Ya, Mas Tatang. Tapi lamun teu oge aya minimal giwangnya terbuat dari
emasnya sangsara lagi budak macam kudu diberi emas gitu punya. Nah, gitu Bu ya. Nah, berikutnya adalah kemudian dikutuk dan si Samiri ini kemudian bersama dengan yang pengikutnya kemudian dimusnahkan. Nah, tapi yang Samiri itu tidak mati konon kata para ibu dan nanti akan berubah menjelma menjadi Dajjal. Saya juga tidak tahu ya jelisnya. Belum ketemu Bu dengan Mang Samiri tentunya dan juga belum pengen tahu dan nggak mau tahu tentang akan lahirnya Dajjal karena can datang Dajjal oge kakara wangi-wanginya Dajjal di ka urang teh bau-bauna geus banyak sekarang Bu ya teu kuat katanya Dajjal itu senangnya menjelma masuk menjadi perempuan kemudian ditaranjang teranjang itu Bu memperlihatkan auratnya jadi orang yang senang memperlihatkan auratnya itu berarti pengikut Dajjal abdi masuk teu kuat Bu kalau tinggal yang aurat dibuka nutup tapi sambil begini Bu itu ya ya makanya suka dipaetan Bu ya supaya tidak kuat gitu ya nah insya Allah ibu-ibu mantep cara gini tara lalak lirik Bu ya lamun eueuh lirikin anak Bu ya nah berikutnya begitu sampai di begitu siran namanya wahyu kemudian dengan wahyu itu dihancurkanlah si patung sapi betina kemudian Nabi Musa membawa sisa dari yang dimusnahkan dari kaum tersebut yaitu kurang lebih ada 80 orang saja sisanya mati kemudian disuruh menyerang dan mengambil alih Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa tapi tidak mau mereka karena tidak mau maka Nabi Musa diperintahkan Allah Musa ditinggalkanlah Bani Israel dalam keadaan linglung selama ada yang menyebut 40 tahun ada yang menyebut 80 tahun tapi lama berada di tempat itu dan Nabi Musa tidak diketahui di mana pemakamannya di mana kuburnya Nabi Musa tidak ada yang tahu sehebat-hebatnya orang-orang yang sekarang mengaku sebagai orang-orang hebat tak pernah menemukan di mana makamnya Nabi Musa. Itulah Allah merahasiakan makam Nabi Musa. Yang tahu cuma Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau pun hanya menunjukkan. Kalau diludahin dari Masjidil Aqsa katanya dekat. Maksudnya kalau dilempar kena tuh di situ. Tapi tidak dikasih tahu di mana letaknya. Ya, sampai sekarang mereka masih nguriling neangan. Sampai-sampai ujung-ujungnya Masjidil Aqsa itu kemudian dikuasai oleh umat Nabi Musa di bawah pimpinan Nabi Yusya bin Nun dan kemudian turun menurun akhirnya muncullah yang namanya Daud Nabi Daud alaihissalam itu masih turunan dari Bani Israel yang kemudian menjadi raja di negeri Palestina kemudian punya anak namanya Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman ini kemana-mana konon kabarnya membawa kotak yang isinya Taurat Nabi Musa disebutnya tabut ya tabut itu kotak isinya berupa kitab Taurat. Nah, kemudian di mana kitab Taurat sekarang sampai dengan kiamat moal kapanggih gitu punya. Tapi mereka penasaran digali terus dan digali karena menurut mereka kitab Taurat itu disimpan di bawah istananya Sulaiman yang menurut mereka istana Nabi Sulaiman itu sekarang menjadi Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa. Jadi digali terus sampai sekarang. Di bawahnya kubah yang emas dan di bawahnya komplek Masjidil Aqsa mereka gali karena menurut mereka disitulah adanya tabut dan menurut mereka itulah yang namanya kota Nabi Daud dan ada istana Nabi Sulaiman. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi penasaran nepi ka ayeuna. Tapi insya Allah, Allah lah yang menjamin dan Allah lah yang akan memelihara keutuhan situs itu. Karena apa? Karena itu adalah sebagai tanah suci bagi umat Islam, tanah suci yang ketiga. Yang pertama tanah suci namanya Makkah Al-Mukarramah, diharamkan orang kafir masuk ke kota itu. Yang kedua tanah sucinya yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, diharamkan orang kafir masuk ke situ dan yang ketiga adalah kota sucinya adalah Masjidil Aqsa tapi dibolehkan orang-orang kafir masuk ke tempat itu tetapi alhamdulillah sekarang ditertibkan Bu ya yang masuk ke situ lu masih pakai celana pendek perempuan-perempuan gitu ya kemudian tidak pakai tutup kepala ya kemudian dipinjemin warnanya biru Bu ya jadi kalau ada yang warna biru pakai ke bawahannya kayak bawahannya mukena gitu Bu ya.
kemudian kerudungnya warna biru, itu pasti non muslim yang datang ke tempat itu, atau orang Islam yang tidak memakai jilbab. Itu apa punya muka itu tanya. Dan tempat masuknya beda antara yang masuk yang mau sholat dengan yang mereka wisatawan. Nanti Bapak Ibu mau wisatawan atau mau sholat? Nah, ingat keutamaan sholat di Masjidil Aqsa adalah berapa kali dari masjid yang lain? 500 kali dibanding yang lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi berapa kali keutamaannya? 1000 kali dibanding masjid yang lain, dan dibanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram berapa kali, Bu? 100.000 kali dari sholat di tempat lain kecuali di Masjid Nabawi. Dengan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram keutamanya berapa, Bu? So, atuh Bu diajar pinter. Ibunya di Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Aqsa 100.000 kali. Berarti Masjidil Haram 100.000 kali. Berarti Masjidil Haram dibanding Masjid Nabawi berapa kalinya? 100. Pinter Ibu, mirip dengan cucu saya Ibu teh ya, pinternya ya. Kemudian berikutnya adalah Masjidil Aqsa dibanding dengan Masjid Nabawi berapa kalinya? 2 kali, Bu nya. Lamun jeung Masjid Nabawi, lamun jeung Masjidil Haram 200 kalinya, Bu ya. Sekarang di bulan ini, di bulan Rajab, kita akan selalu menyebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, jadi Bapak Ibu, lamun diparengkeun, kalau kebetulan kita diberikan kemampuan untuk berada di Mekah, maka sholatlah di tanah haram, terutama di Masjidil Haram, maka 1 kali sholat duhur di sana sama dengan 100.000 kali sholat duhur di tempat kita. Dibagikan Bu jadi sabar tahun Bu. Nah, makanya jangan sampai heran dan jangan menyalahkan sama sekali orang yang ingin berkali-kali berangkat menuju tanah suci. Karena beda Bu, 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di sini. Kemudian kalau kita di Madinah 1000 kalinya. Dan ketika di Madinah ucapkan banyak sholawat. Karena sholawat itu tidak perlu punya wudhu, tidak perlu tempat khusus, dimanapun bisa. Dan itulah ibadah yang bukan hanya manusia yang melakukannya, tetapi Allah juga membacanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berapa kali membaca sholawat? Taslima, saloma-lobana, sing loba pisan gitu. Makanya Ibu teh lagi ngagoreng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari ngeukepan bapana sallallahu ala Muhammad. Boleh enggak, Bu? Bari ngahuapan bapana boleh enggak, Bu? Ayeuna aya geus nini nu ngahupan budak bari sholawatan. Jarang, Bu. Kebanyakan mah bari noroweco nu sejen, Bu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita akan membaca surat At-Tur. Berapa ayat yang akan kita baca pagi hari ini? Ya, mari kita lihat kemampuan kita pagi hari ini membaca surat At-Tur. Surat At-Tur ini jumlah ayatnya ada 40, berapa Bu? Hitung dulu ya. Kita lihat ada 49 ayat. Surat ini diturunkan di Mekah. Jadi Rasulullah menceritakan tentang bagaimana kejadian-kejadiannya tentang hal ini adalah di kota Makkah Al-Mukarramah. Yuk kita baca pagi hari ini. Jumlah ayat yang kita baca pagi hari ini 20 ayat. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Selamat bergabung sahabat-sahabat Saum Tahfidz Al-Quran yang ada di Sumedang. Ibu Eswiliati, alhamdulillah sudah bangun Bu. Ya, apa namanya? Pasti tidak ketiduran atau tidak ketiduran lagi Bu, tidak begadang. Kemudian Kang Dudung di Taruna Parahyangan, kemudian Kota Bandung, Kang Agus Jafar Sidik di Tanjung Jaya Sukamparna Tasikmalaya, Hilda Martina Rahayu dari Saum Tahfidz Al-Quran di Cirebon Kasepuhan. Yang lain mungkin masih belum selesai makan jagungnya Bu ya. Yuk kita mulai dari ayat ke-1 surat ke-50 2 surat At-Tur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا فتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan yang salahnya diampuni dan kita diberikan kesempatan terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita masih 20 ayat tapi asangan saketapnya Bu, bakat kung nikmatnya begitu Bu. Kalau nikmat itu banyak tapi asa saeutik asa encan wareg. Tapi insya Allah besok kita lanjutkan. Kalau masih ada kita insya Allah. Mari kita nikmati yang sudah kita baca ini, pemahaman kita dengan memanfaatkan alat bantu kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mulai ayat pertama surat At-Tur. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan yaitu langit dan laut yang dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya pada hari ketika langit benar-benar berguncang dan gunung benar-benar berjalan. Maka kecelakaan besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya dan rasakan panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Ya, jadi disebutkan tanda-tandanya dan disebut orang yang akan menjadi penghuni neraka. Kita lanjut ke ayat ke 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Amin. Ditarik Bu, amin punya. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Dan dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik bermata jeli. Bermata jeli atau nanti siga jeli ibunya? Ya alhamdulillah, ini mah sebagai sebuah gambaran bahwa bidadari itu bermata, tapi matanya siga jeli. Alhamdulillah. Mata ibu di bumi siga jeli. Maksudnya tanya ibu-ibu teh sekali-sekali ya tuh Bu, siga jeli dipayunin caroge teh Bu. Ya, lain jelak jeli dipayunin caroge baturnya. Beres Bu. Ayeuna keur usum Bu, ibu-ibu dari mulai yang masih muda sampai nini-nini jarana teh teh hareupeun salaki baturnya. Terus gitu Pak Tatang. Nah, ya, das minang atuh ningalinya manya teu kudu diomongkeun. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita telah membaca 20 ayat dari surat At-Tur. Ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surganya. Amin. Ya, dan menjauhkan dari api nerakanya. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Nu pendek eta Bu. Toh yang pendek pisan nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Gitu ya. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau baca itu 7 kali setelahnya sholat maghrib dan 7 kali setelahnya sholat subuh, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan dibebaskan selama hari itu dari kemungkinan masuk neraka selama hari itu. Jadi 7 kali pagi dan 7 kali
maghrib. Kalau maghrib selama malam itu akan terhindar dari kecenderungan menjadi ahli neraka. Itu Bapak Ibu ya. Percaya ente? Saya tak masalah nama orang mempunyai. Yuk kita sama-sama. Allahumma ajirna minan nar. Tahu panjang-panjang Bu. Ya Allahumma ajirna minan nar. Setelahnya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Hadisnya sahih insyaallah Bapak Ibu ya. Kemudian diakhiri dengan wanas alukal Allahumma ijina minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah. Disebutnya teh Allahumma antas salam. Ibunya, jadi berhindar dari nerakanya 7 kali, tapi meminta dimasukkan ke dalam surga sekali saja. Pedomannya begitu. Tapi kalau ibu mau sering-sering tidak apa-apa. Itu mah minimal gitunya setelahnya sholat maghrib dan setelahnya sholat subuh. Mau setelah sholat terus-terusan seperti itu, maka silahkan, tidak dilarang Bu ya. Lain bid'ah. Punya nu teu meunang mah keur sholat maca noro weco di luar sholat make wae. Rek make usoli teu make usoli lain bid'ah dan lain sholat. Tong dilieurkeun Bu urang kudu ngarariwut wae bid'ahnya ayeuna. Usoli itu bid'ah. Ya bukan bid'ah sebelum sholat sebelum Allahu Akbar rek jungkir, rek salto, rek pek wae. Rek maca naon pek wae, rek nyebut seorang diri atau bersamamu, pek wae. Tapi setelah sholat dibingkai dengan bacaan dan tata tertib serta rukun dan syarat dan sunnah-sunnahnya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi